Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim wa mawalah. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Bapak Dr. Andes Haji Dedi S. Ridwan beserta para pengurus. Begitu juga Akhinal Kiram Al-Ustad Haji Nunu Zakaria yang selalu menuntun kita dalam qiraatul Quran setiap subuh. Dan mobil khusus kepada Ketua RW 13 yang senantiasa selalu mendampingi kita dalam setiap pengajian. Serta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian subuh Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengambil tema, judulnya adalah berlebihan di dalam ibadah. Ya, berlebihan di dalam ibadah. Saya akan kutip satu hadis yang sangat populer diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Nanti bapak ibu bisa jumpai di Bukhari Muslim muttafaqun alaih ya. Jadi kata Anas bin Malik, suatu kali Rasulullah SAW memanggil sahabat begitu ya. Lalu Rasul berkata, antum alladzina qultum kaza wa kaza, ama wallahi inni la syakur lillah wa taqum lahu walakinni asumu wa uftiru wa usalli warqudu wa tazawwaju nisa wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Muttafaqun alaih. Di dalam kitab Fathul Bari, Pak Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan syarah penjelasan tentang hadis Bukhari ini. Jadi kitab Fathul Bari itu kitab syarah hadis-hadis Bukhari, ya. Nah, hadis kan pendek, Pak ya, paling mungkin satu halaman paling panjang tuh. Tapi syarahnya bisa berbuku-buku tuh ya. Nah, hadis ini disyarah oleh Ibnu Hajar. Kata beliau sebelum hadis ini keluar, ada 3 orang laki-laki datang kepada istri Rasulullah SAW, Siti Aisyah tuh, ya. Dia menanyakan tentang cara ibadah Rasulullah SAW. Karena bagi para sahabat, Rasul ini kalau ibadah kan cuma yang kelihatan Pak dia, yang nampak aja tuh di masjid, sekitar rumah gitu, ya. Tapi yang di dalam rumah kan nggak tahu. Bagaimana keadaan Rasul itu yang tidak kelihatan. Nah, para sahabat ini ada rasa kecemburuan dengan Rasulullah SAW, kecemburuan dalam rangka ibadah, gitu. Cemburu karena Rasul ini kan orang yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaksum. Sehingga mereka bilang, waduh, saya kok pengen kayak Rasulullah begini, gitu. Lalu ditanyakan kepada istrinya Rasulullah tuh, bagaimana ibadah suami itu, Rasul itu. Kata Siti Aisyah, suami saya itu ibadahnya biasa aja, gak ada yang aneh-aneh. Bahkan semua ibadah, semua rukun-rukun ibadah itu sudah disampaikan semuanya. Ya. Sholat biasa seperti yang kamu saksikan. Ya. Saum seperti yang kalian saksikan, dan gak ada istimewa lah, biasa aja gitu. Nah kalau mendengar berita begitu, para sahabat itu 2 orang ini kaget. Kok begitu ya? Kata yang satu lagi, ya terang aja, dia kan Rasulullah, ya.
sekalipun ibadahnya sedikit, tapi sudah dijamin tentang kehidupan dunia dan akhiratnya. Istilahnya begini, dia nggak ngapa-ngapain juga udah dapat jaminan, ya. Kalau kita kan belum, kata sahabat dia. Oh iya ya, gitu. Lalu kemudian salah satu teman itu ngomong, kalau begitu saya mau puasa setiap hari, ya, nggak ada seling, jeda, pokoknya setiap hari dari subuh saum, maghrib buka, besok lagi subuh saum, maghrib buka, begitu Pak. Pokoknya saya nggak ukrek selama tahun-tahunan gitu ya, sambung terus puasa tuh. Yang selalu bilang begini, kalau gitu saya di sholat malam, setiap malam habis sholat isya sampai subuh saya nggak akan tidur. Pokoknya saya mau sholat malam terus, ya, sepanjang malam. Tuh, saking ada kecemburuan pada Rasulullah nih, kan Rasulullah sudah dijamin Pak, dia belum, sehingga dia pengen ibadah secara sungguh-sungguh. Yang sampai yang ketiga ini dia bilang gini, atazawwaj bin nisa, ya, kalau gitu saya tidak akan menikah, tidak akan berumah tangga. Kalau itu saya punya istri, saya tidak akan jauhi. Sampai begitu Pak. Ya, saking apa semangatnya beribadah tuh, ya. Pokoknya saya nggak mau kawin lah, gitu. Mau jomblo aja, nah gitu ya. Mau bujang aja, sampai begitu. Saya pengen ibadah penuh. Lah mendengar begitu tuh berita dari istrinya tuh, Rasul panggil mereka, ya, Rasul ngomong, ya, antum ladzi qultum kaza wa kaza, benar gak kalian ngomong sama istri saya begini-begini kayak tadi tuh? Iya ya Rasulullah, karena saya iri dengan kau, ya. Lalu Rasul ngomong lagi, amma wallahi, ketahuilah demi Allah ya, ini demi Allah ya, inilah syakum, ya, lillah, aku ini Rasul ini orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini orang yang paling takut dengan Allah, ya. Wattaqullah, dan aku orang yang paling takwa di antara semua manusia. Coba tuh. Rasul ini orang yang paling takut dan orang yang paling takwa di antara seluruh manusia. Ya. Walakin, tetapi ketahuilah ya oleh kalian semua ini, aku ini sesungguhnya, ya, sering berpuasa dan juga sering buka, ya. Jadi nggak ada puasa nyambung itu Pak, kecuali Ramadan ya, nggak nyambung. Puasa hari ini mungkin besok, bahkan dalam hadis lain Rasul cuma suruh puasa itu 1 hari sebulan Pak, ya. Dan tiap bulan itu naik lagi di 3 hari sebulan tuh, minimal 3 hari Pak. Itu udah cakep tuh. Wasiat Nabi kepada Abu Hurairah itu, ya, sahabat yang lain, 3 hari 1 bulan. Bapak boleh pilih tengahnya tuh 13, 14, 15, som abjad ya, atau awal, tengah, akhir, boleh. Atau setiap Senin, seminggu sekali, 3 hari tuh, 3 minggu, atau setiap Kamis, boleh. Rasul Pak, orang yang paling takwa, tapi dia puasanya nggak sampai tiap hari begitu. Ya, lalu saya ngomong lagi, wa usolli warqudu, aku ini setiap malam sholat, malam tuh ya, bahkan kadang sampai bendak-bendak, tapi aku juga tidur, ya, tidur. Bersisa tidur dia. Kadang-kadang sholat misalnya tuh jam 12 malam loh semua, sambung ke subuh, tidur dulu. Kita juga sama. Kalau kita punya niatan pengen bangun malam tuh, ya, boleh tidur lagi sholat isya tuh. Ya. Abu Bakar Siddiq, orang yang tidak sanggup bangun malam Pak, ya, sehingga dia itu sholat malamnya habis sholat isya sebelum jam 12 lah ya. Tapi Umar bin Khattab orang sahabat yang siap bangun malam, sehingga dia sholat tahajud itu tengah malam sampai subuh. Nabi ini orang yang paling takwa, paling takut. Dia sholat malam tapi juga tidur. Terus satu lagi Rasul bilang gitu, saya ini kan juga ibadah, tapi juga saya punya istri, saya berumah tangga.
suami dari istri saya. Gak boleh kalian itu menjomblo, membujang ya, gak boleh Pak. Ada sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Maz'un, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'd bin Abi Waqqas. Kata beliau, Rasul berkata kepada Utsman bin Maz'un, ya. Radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Utsman bin Maz'un tabakkila, ya. Walau udhina lahu ahsaitahu. Ini kata saat Rasul SAW melarang kepada Utsman bin Maz'un untuk membujang. Padahal Utsman bin Maz'un ini kalau sekiranya diizinkan, kata Sa'di, dia akan mengkebiri dirinya Pak. Sahabat Nabi Pak. Sakit pengen ibadah. Apa dikebiri itu? Vasektomi ya? Salah kabir itu vasektomi. Kalau sapi, kerbau, domba dikebiri bisa jadi gemuk tuh, ya. Jadi kalau bapak beli kambing, sapi, kerbau yang gemuk tuh jangan kaget dia mesti dikebiri. Badannya besar, gitu. Bukan orang dikebiri dia besar enggak, hewan. Nah, Utsman bin Maz'un itu dilarang oleh Rasulullah SAW untuk mengkebiri dirinya itu. Menjomblo, membujang tuh. Kenapa? Karena dalam rumah tangga itu ada sedekah Pak. Kata Abu Dzar Al-Ghifari dalam hadis agak panjang Pak, sepotong pendek aja. Rasulullah gini, wa fi bid'i ahadikum sedekah. Itu di dalam persetubuhan, maaf ya, suami istri itu ini persetubuhan yang halal ya, bukan yang ini yang halal, pasangan suami istri itu ada sedekah. Ya, sedekah. Jadi kalau kita bisa pengen tuh Pak, bisa ngomong, "Mah, Papa pengen sedekah nih." Nah, itu bagus ya. Sama ibu dia kalau bisa ngomong, "Pak, Mama pengen sedekah nih." Maksudnya itu, ya. Bahkan kalau diminta di luar nih, ya, baik laki-laki maupun perempuan, itu dalam kitab Uqudul Jain karya Imam An-Nawawi itu ya, diterangkan orang yang meminta di luar nih, apa ganjarannya? Sama dengan orang pergi haji dan umroh. Tuh, kalau diberikan enak nih, bisa sering minta ya. Ada sekali minta doang nggak? Sering nggak? Biasanya ngasih kode, colek gitu. Colek. Itu kalau minta doang, ganjarannya sama orang pergi haji, saking besarnya tuh Pak. Tapi sebaliknya Pak nih, kalau jomblo, ya, membujang dan enggak dipraktekkan itu di hubungan baik itu ya. Kata Muhammad bin Zainuddin, ya, dia katakan Pak, ya, man tarakal jina'a muddatan tawilatan, ya, du'ifat quwa ashabihi wan saddat najariha watakallasa zakaruha. Kata beliau, siapa saja nih yang meninggalkan zina, hubungan badan, ya, mohon maaf dia, dalam waktu yang lama, muddatan tawilatan itu waktu yang lama nih, tidak berhubungan dalam waktu yang lama nih, apa akibatnya? Kata beliau, bifat kuwa ashabih, itu otot urat-uratnya akan melemah Pak. Kalau kita membiarkan terlalu lama tidak digunakan tuh. Pak Haji ini kemarin cerita punya sepeda tuh ya, nggak dipakai-pakai, dia bilang banyak kempes terus. Iya, kempes pasti. Kenapa? Karena ketemu Pak Zakaria, ya, saya tuliskan hadis tadi ya, apa? Wan saddat najariha, maka salurannya akan tertutup. Watakallasa zakarwa, dan maaf ya, zakarnya mengkerut, menyusut, menciut. Itu kita baru cerita sekarang. Dulu 14 abad yang sudah diceritakan
Kalau itu tidak digunakan, tiga implikasinya. Otot-otot uratnya akan melemah, ya, salurannya akan terkunci, macet, numpuk, mangkak, ya, bahaya. Tuh. Efeknya kan Bapak ke rumah sakit, maaf nih ya. Rumah sakit tuh, bagian endokrin tuh. Saya suka ke rumah sakit, Pak. Bagian endokrin. Itu orang-orang yang salurannya mangkuk semua, Pak. Ya, benar, Pak. Dicolok pakai kateter. Tuh, supaya keluar tuh. Atau bahkan diajak tuh pakai tabung tuh, Pak. Apa namanya? Pertubasi istilahnya ya. Sedot. Ini kalau nggak percaya, praktekin. Yang ketiga, menterut. Menyusut. Nggak. Ada yang menyusut? Ada nggak? Ada ya? Masih ada. Kan ini dari dipakai. Dan sepeda pami itu kempes terus. Nggak pernah dipakai. Padahal kata Ibnu Qayyim, Pak, ya. Ibnu Qayyim ini orang-orang hebat semua nih, Pak. Kata Ibnu Qayyim, annal jina wal bahu, ya, fakana yuhdihi fihi akmala hadi. Ya. Barang sesungguhnya nih, ya, perbuatan zina berhubungan badan atau meluk aja tuh, Pak, ya, berpelukan tuh. Ini dengan pasangan sah, ya, saya cerita dengan yang lain. Pokoknya suami istri berhubungan badan atau meluk pasangan, ya, itu diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW dan itu merupakan hidayah yang paling sempurna. Coba. Artinya apa? Kalau kita berhubungan badan dan atau memeluk istri minimal itu Rasul yang suruh. Dan itu merupakan hidayah yang paling sempurna, hidayah yang paling baik. Mengapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, hidayah itu diberikan kepada kita supaya memanfaatkan, menggunakan, melaksanakan, karena itu merupakan syariat. Paham ya? Kalau tahu kan pulang langsung nih. Nanti malam Senin kan gitu. Boleh baik juga. Ya, iya nggak apa-apa. Kan dipacu dulu, didoping sekarang, ilmunya didoping dulu, biar semangat. Dulu Pak nih Pak, sahabat Nabi Pak, istrinya dibiarkan Pak, Salman dengan Abu Dzar, ya. Salman ngasih tahu kepada Abu Dzar, Abu Darda, nggak boleh begitu Abu Darda. Karena itu waktu bertamu ke rumahnya, istrinya tuh pakai pakaian kayak pakaian pembantu Pak, ya, apa cakap-cakap gitulah, nggak bersolek, nggak memberikan penampilan yang bagus. Ditanya kenapa kamu begitu, kan kamu istrinya Abu Darda, orang hebat. Ya Salman, tahu nggak? Teman kamu itu, saudara kamu itu dengan saya nggak pernah ngapa-ngapain, ya, dicolek aja kagak, dia bilang. Kalau gitu buat apa saya dandan? Dimarahin Pak Abu Darda sama Salman. Abu Darda jangan begitu, ya. Istri kamu itu adalah amanah yang Allah berikan kepadamu. Ucapkan di hadis, ya. Inna rabbaka alaika haqqun, ya. Sesungguhnya Tuhan Allah itu ada hak terhadap dirimu, ya. Wa inna ahlaka alaika haqqun, dan istrimu itu ada hak terhadap dirimu. Wa inna nafsaka alaika haqqun, dan dirimu juga ada hak, ya. Artinya istri suami itu punya hak masing-masing. Salah satu diantaranya adalah menyalurkan hasrat biologis tadi, ya. Dah, siapa-siapa aja, saya teruskan. Balik hadis lagi, ya. Jadi sahabat itu berlebihan di dalam ibadah. Setelah mendengarkan ucapan Rasul SAW itu bahwa nggak boleh berlebihan dalam ibadah, sampai Zainab, sahabat Sobi apa ya, saking pengen sholat malam itu dia pasang tali Pak di tiang tuh. Anda ada di tiang. Kalau Bapak nanti ke Masjidil Nabawi, ya, ada namanya istuanah tuh. Istuanah artinya tiang. Sekarang dilapis pakai emas tuh. Lah Zainab itu bikin tali
dihubungkan tuh. Sholat malam ya sampai subuh tuh kalau dia ngantuk diket, jadi badannya diket di tubuhnya diket, sehingga nggak ngantuk tuh Pak. Ya, nggak terjatuh karena diket gitu kan. Pagi hari Rasul datang ke Masjid Nabawi itu. Ini tali apa ini? Ini talinya Zainab ya Rasulullah. Kenapa? Dia sholat malam selalu diikat supaya nggak jatuh. Manggil. Nggak boleh begitu Zainab. Gitu. Ya, kalau kamu ngantuk tidur. Ya, kita disunahkan Pak. Sholat nih Pak. Apakah sholat wajib atau sholat sunnah? Kalau kita ngantuk tidur, datang ke masjid ngantuk tidur aja pojok tuh, nggak apa-apa. Sunnah. Gitu cuma keterlaluan. Berlalu ya udah. Kan dari rumah jalan ke masjid ya. Dan itu ngantuk kan keluar keringat. Saya ngantuk. Ya. Disunahkan tuh boleh tidur di pojok tuh, nggak apa-apa. ada di ini ada artis ini di belakang ini nggak tidur aja. Imam lagi sholat nih, amin dia tidur ngorok. Nggak apa-apa. Sunnah itu. Cuma terlalu aja itu ya. Kalau dia di rumah tidurnya gitu ya. Jadi nggak boleh Pak. Kalau kita ngantuk ya tidur, ya nggak boleh paksakan sholat. Karena akan salah bacaan Pak. Padahal jadi imam, ya udah nguat 3 kali, udah jangan jadi imam. Pasti lupa ya, kadang udah nggak tidur. Saya teruskan. Orang berlebihan ini sekarang ini banyak Pak. Ya, sekarang ini banyak. Berlebihan di dalam akidah, berlebihan dalam ibadah, berlebihan dalam akhlak, berlebihan dalam amalah. Coba. Ada, mohon maaf ya kalau ada pengikutnya nih ya, ada kelompok jamaah tuh ya katanya sholat itu wajib pakai kopiah warna merah putih. Kan sampai begitu, saya kadang-kadang kaget dari mana aku punya. Memang pakai topi itu bagus ya, rambut terjaga. Tapi kalau disyaratkan harus warna merah putih, nggak ada penjelasan. Saya artinya berlebihan ya. Sholat itu kalau akan diterima kalau pakai topi warna merah putih. Waduh, saya udah kejauhan nih, berlebihan. Mulanya saya biasa dia mikir kesini mikir aneh ya. Jadi kalau kita pergi haji itu udah perlu ke Mekah atau Madinah, ya cukup ke Eropa. Sedang tambah ngaco nih. Kalau umroh itu bisa pergi ke Vatikan. Waduh, saya bilang kacau juga nih. Kalau dengar sama orang yang nggak ngerti tentang tarekat tasawuf ya, kacau Pak. Ya bahaya. Terakhir nih ada seminggu lagi sore yang ya. Dia ceritakan tentang kalau mau umroh atau pergi haji cukup datang ke Ciamis. Jadi kalau pergi haji ke sana cukup gitu. Waduh, saya bilang udah jauh ya. Jauh ya. Ini berbahaya Pak. Bahkan dia mengaku lebih tahu daripada Allah. Tuh. Artinya apa? Berlebihan di dalam akidah, di dalam ibadah, dan di dalam muamalah. Sudah lebih tahu dan merasa lebih tahu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Ya. Kalau difahami oleh orang-orang yang pemahamannya terbatas, mohon maaf ya. Saya cuma berpesan pada diri saya dan teman-teman semua, karena saya punya kewajiban membimbing. Ya. Kalau yang lain saya nggak tanggung jawab, bukan tanggung jawab saya kalau jauh jurusan aja. Tapi kok lingkungan Masjid Muhajirin ini masih menjadi tanggung jawab saya, semua rekan-rekan DKM. Kalau ada jamaah yang terlanjur terbawa kepada tarekat itu. Tarekat dalam Islam ataupun tasawuf memang itu metode Pak. Dia bukan syariat, tapi metode dakwah. Ya, ingat deh. Tarekat, tasawuf dalam Islam ini dia merupakan metode dakwah, cara mengajak orang lain untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja. Ya. Jangan saya nanti bawa dengan istilah
syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Ya, boleh belajar, tapi Bapak harus punya bekal banyak. Ya. Istilah talqin, sekarang kan rame, Pak. Talqin itu yang disyariatkan ada apa? Kata Rasulullah dalam Anas bin Malik, lakini mautakum la ilaha illallah. Ya. Talqinlah oleh kalian orang yang diduga akan segera meninggal, tuh, dengan kata la ilaha illallah. Ya. Syariat masuk. Apakah itu orang baik, orang soleh, ulama sekalipun boleh ditalqin. Paham ya? Talqin itu artinya menuntun, membimbing, ya. Talqin itu orang yang diduga nih, diperkirakan akan meninggal dunia, maka talqinlah. Itu sunnah. Talqinnya la ilaha illallah, itu saja. Ya. Atau dalam mazhab Syafi'i, ya, atau Ahlussunnah wal Jamaah, talqin itu rangkaian doa yang dibaca setelah jenazah dimakamkan tuh. Suka dengar gak? Ya, jenazah dimakamkan tuh, selesai dikubur tuh, baru ditalqin. Innal mauta haqqun, ya, wal quburu haqqun, wa munkar wa nakirun haqqun. Panjang tuh ya, saya suka bacakan tuh ya. Talqin. Sekalipun itu memang apa rangkaian kalimatnya berbeda-beda, ya, tiap daerah berbeda-beda, tapi intinya sama. Nah sekarang ini kata talqin tadi digunakan oleh kelompok tasawuf atau tarekat apapun namanya ya, dijadikan sebagai syarat untuk masuk menjadi pengikutnya. Ada 3 jenis kata-kata. 1 talqin, 2 baiat, 3 ijazah tuh. Suka dengar gak? Nanti saya kasih ijazah kamu ya. Ya, itu ijazahin. Itu kayak ditalqin. Nah sekarang digunakan untuk syarat masuk pada organisasi atau kelompok masyarakat atau aliran tertentu, tuh baru dia dianggap sebagai anggota. Setelah ditalqin tuh, dikasih ijazah, dibaiat, katakanlah. Nah, mereka menganggap talqin yang dipraktikkan seperti itu, pikirannya kalau ditalqin menjelang meninggal, orang yang mungkin bisa baca la ilaha illallah, ada kesulitan boro-boro baca la ilaha illallah waktu menjelang meninggal, untuk mengatur nafas saja nggak kan? Oleh karena itu para mursyid ini berpikiran kalau gitu talqin aja, ya, ketika dia dalam keadaan sehat. Maksudnya apa? Mentalqin qalbu, hatinya yang sudah mati agar hidup kembali. Paham ya? Ditalqin itu qalbunya, pendapat mereka gitu, agar dia ada ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak rahmatullah Subhanahu wa taala. Nanti baca surat Al-Baqarah ayat 183 tuh atau 86. Suka dibaca pada bulan Ramadan tuh ya. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau umat itu bertanya tentang diriku, katakan aku ini dekat. Nah, talqin itu maksudnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kata Allah, saya ini dekat, ya, dekat. Capailah dengan keimanan dan ketakwaan serta ketaatan dengan melaksanakan syariat Islam. Jadi untuk mendekatkan diri kepada Allah itu, ya, 3 caranya. 1 dengan keimanan, amalan hati. 2 dengan ketakwaan. 3 dengan ketaatan melaksanakan syariat Islam. Maka dia dekat. Ya. Bisa dari talqin, antara talqin yang dimaksudkan oleh Rasulullah dengan talqin yang dimaksudkan oleh teman-teman kita ikut tarekat itu berbeda kan ya. Talqin yang dimaksudkan oleh Rasulullah, talqin yang masyru', yang disyariatkan itu adalah ketika orang yang menjelang wafat atau meninggal itu. Tapi talqin oleh kelompok tarekat itu
adalah untuk apa? Syarat untuk ikut jadi anggota yang dididik oleh para mursyid. Apa mursyid? Mursyid itu pembimbing, murabi. Ya, pernah dengar istilah murabi ya? Murabi ya. Nanti baca surat Al-Imran ayat 79. Kalau berhubungan, kunu rabbani bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Wahai umat Islam, jadilah kalian semua rabbaniyin, jadilah kalian semua murabi. Kita disuruh jadi murabi semua, Pak. Apa murabi? Pembimbing, penuntun ya, mursyid. Kalau istilah tasawuf mursyid. Jadilah kalian semua mursyid, ya. Karena kalian sudah mempelajari kitab, ya. Ajarkanlah kepada mereka itu tentang Al-Quran dan hadis. Bima kuntum tu'allimunal kitab, ajarkan kepada mereka itu isi kitab ini. Wa bima kuntum tadrusun, karena kamu sudah mempelajari Al-Quran. Jadi kita ini semua harus jadi mursyid, ya. Jadi guru, jadi murabi. Nah, sebatas ini murabi itu bagus, Pak. Ya, jadi guru itu bagus, ya. Ngajarin apakah di tempat resmi seperti pondok pesantren, sekolah, akademi itu bagus. Ada guru di sana, ada pembimbing, ada pembina, bagus, kita disuruh. Tapi kalau murabi yang menjamin, ya, mohon maaf nih, menjamin tentang keselamatan anggota nih, itu yang di luar apa nalar kita. Saya tidak sampai ilmunya ke sana. Saya bisa menjamin pada bapak-bapak ini tentang kehidupan bapak baik di dunia akhirat. Saya bisa menjamin. Jangan saya, Rasulullah nggak bisa menjamin, Pak. Rasulullah menjamin kalau kita melaksanakan syariat Islam. Rasul jamin akan bahagia. Dan kalau kita menjadi umat Islam, Rasul jamin kita pasti masuk surga. Persoalan disiksa di neraka itu perkara lain. Rasul bilang, kullu ummati dakhala jannah. Semua umat Islam itu masuk surga. Tapi persoalan disiksa di neraka itu tidak dijelaskan. Ya, semuanya pasti masuk surga. Lah, Rasul saja tidak berani menjamin seseorang masuk surga. Atau enggak aneh kalau seorang manusia biasa, ya, ngaku mursyid, dia bisa menjamin jamaahnya masuk surga, bahkan selamat, bahkan bahagia di dunia. Nauzubillah, ya. Oleh karena itu, pada teman-teman ini, ya, mohon maaf kalau yang sudah jadi pengikutnya, anggotanya, mohon maaf sekali lagi. Tapi kalau misalnya belum, renungkan dulu, pikirkan matang-matang, pikirkan masak-masak. Karena kalau lepas kontrol dan mursyid, ya, banyak yang silum, Pak. Apa silum itu? Ngaco, ya, error. Dan itu banyak, Pak. Saya bukan nakut-nakutin, ya. Banyak, saya punya anggota keluarga juga ada seperti itu. Dia ikut tarekat, tasawuf, ya, dengan amalan sekian ribu, 2024 kali. Nah, ya, jadi karena sekarang ngantang kayak gitu. Bayangkan Bapak misalnya harus baca 2024 kali, berapa minggu, kan capek ya. Lah, Rasul mengajarkan kepada kita tentang ucapan Allah Subhanahu Wa Taala diskusi. Inna Allah la yamalu illa tamalu. Allah tuh nggak bosan, Pak, nggak pernah bosan. Allah tuh ngasih pahala. Ya. Yang pasti bosan itu kita. Bang sholat malam aja kita bisa setiap malam tuh non stop terus sampai pagi itu bosan, Pak. Ya. Rasul bilang kalian pasti bosan. Kalau mengamalkan banyak itu pasti bosan. Ya, daripada nanti kacau, ya, nggak nyampe ngol keakalan keilmuan katanya gitu ya. Mending tahan dulu. Pelajari dasar-dasar apa akidah, dasar-dasar ibadah, dasar-dasar akhlak itu dulu sebelum masuki pintu itu, ya. Karena itu merupakan metode dakwah saja, Pak, metode dakwah. Kalau Bapak sudah melaksanakan syariat Islam dengan baik,
insya Allah apa yang menjadi Bapak inginkan Allah penuhi, Pak. Bukan hanya di dunia, Allah kabulkan, Pak. Ya. Allah dekat. Nanti baca surat Al-Qaf, ya. Apa? Aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat leher kita. Ya. Urat leher kita nempel, Pak. Tapi Allah itu lebih dekat lagi. Ya. Jadi kalau meminta pada Allah, cukup minta saja langsung pada Allah. Nggak perlu pakai wasilah perantara. Memang ada, nanti baca surat Al-Maidah ya. Al-Maidah 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihimul wasilah wajahidu fisabilillah la'alakum tuflihun. Ada perintah untuk mencari wasilah. Ya. Wasilah itu perantara. Tapi pembahasannya panjang, Pak. Nanti aja lain kali ya. Lain kali. Jadi kalau minta kepada langsung aja, nggak perlu lewat orang lain, nggak perlu lewat benda-benda, nggak perlu lewat sesuatu orang yang sudah meninggal. Bahkan kepada Rasulullah SAW pun kita tidak boleh ya menjadikan wasilah kecuali diawali dengan sholawat. Yang jadi wasilah itu sholawatnya, bukan nabinya. Paham ya? Yang jadi wasilah perantara itu sholawatnya itu, bukan nabi jasadnya tuh. Kalau orang sudah meninggal kuburan tuh, ada orang yang datang menjadikan kuburan jadi wasilah, bukan kuburannya. Dilarang kita minta kepada kuburan, tapi ziarah ke kuburan itu jadi wasilah. Paham ya? Ziarah ke kuburannya itu yang jadi wasilah, karena ziarah itu ibadah. Pembahasannya panjang. Jalan kali kita akan bahas tentang wasilah yang disyariatkan dan wasilah yang dilarang. Itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tambahan ilmu bagi kita yang kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan merenungkannya serta mengamalkannya. Billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.